kok panjang ayatnya, kata dia. Istrinya pun agak PA ngomong, mantap kali suara suamiku, katanya. Dilanjutkan terus, inna a'toinakal kausar sholli li rabbika wanhar, inna Rupanya istrinya di belakang karena udah nggak tahan, kelamaan ayatnya nyambung, ikut campur dari belakang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu, yang paling gila dua-duanya. Shadaqallahul adzim. Habib, nanti kalau insyaallah. Dan jujur Bapak Ibu, setelah saya nyampe di planet ini, saya terkejut dan kaget melihat makhluknya berbeda-beda. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah lah, mudah-mudahan kehadiran saya di sini bisa membuat hati Bapak Ibu senang. Amin. Saya datang sini Bapak Ibu senang atau gelisah? Nggak gerutu-gerutu nanti balik kan? Nggak ngomong di belakang kan? Wih tati li'i, entipi usati putih, ketok non asli nih irengin jeleteng oleh. Ya, ayo jamaah rahimakumullah. Kalau di TV nampak saya putih, itu biasa Bu. Karena memang di make upin. Ya, di TV orang itu di make upin. Makanya dia, halo, panitia nggak ada lagi yang lain selain makhluk yang satu ini. Tengoklah, perasaanku tadi mic ada dua. Ibu-ibu, tenang, jangan nyakar-nyakar, tenang. Baik, nama tadi siapa? Habib Tamimi. Geser ke sini, nanti mau dimasukin YouTube biar terkenal kamu. Oke? Tadi ya buka maskernya, nggak masalah. Oke. Kamu belum nikah? Belum. Orang tengok kamera. Belum nikah? Biasa aja wajahnya, enggak segini-gini kali. Baik. Habib Tamimi. Berarti sekarang kita semua menjadi ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Camat yang alhamdulillah hadir. Begitu juga Pak Sekcam. Yang saya hormati juga Bapak Kepala Desa yang Masya Allah muda, energik dan semangat. Kita doakan mudah-mudahan tiga pemimpin kita ini diberikan kesehatan, amin. Diberikan keistiqomahan, amin. Diberikan kelapangan rezeki sehingga tidak ada niat untuk korupsi, amin. Dan diberikan juga rezeki agar setia kepada istri. Karena mohon maaf Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, cobaan jadi orang kaya, cobaan jadi orang terkenal, cobaan jadi orang ganteng berpotensi untuk berpoligami. Jelas? Ibu-ibu jelas? Jelas? Karena itulah saya pesankan kepada ibu-ibu yang pertama, kalau punya suami super sibuk, kalau punya suami penghasilannya banyak, tolong kalau di rumah jangan model kayak mak lampir. Ada sebagian ibu-ibu nih, suaminya sudah capek mencari nafkah, suaminya pulang ke rumah, bahasa dia, mau pulang abang pulanglah, mau makan abang makanlah, mau tidur tidurlah.
Mau mandi, mandilah. Yang penting tiap bulan cairkan untukku, katanya. Itulah ibu-ibu, makanya jangan salahkan bapak sering melirik perempuan lain, kalau ketika melirik istri sendiri tidak pernah menyenangkan hatinya. Jelas, Bu? Asal ditengoknya bininya, kalau enggak naik darah tingginya, naik asam lambungnya. Oleh karena itu ibu-ibu, kalau suamimu super sibuk, suamimu kamu lihat rezekinya melimpah-limpah, di rumah ibu-ibu dandanlah secantik-cantiknya. Kapan? Pas suamimu pulang. Bisa, Bu? Dari jawabannya pun ragu dia. Bisa, Bu? Bila perlu pakai lipstik yang paling merah, pakai bedak yang paling putih. Bila perlu saat suami masuk, ibu langsung main mata. Gitu. Yang penting ibu-ibu main mata kepada suami. Bu, yang penting ibu-ibu main mata kepada suami. Suami orang. Yang saya hormati Bapak Imam kita, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat. Begitu juga para asatis dan ustazah dan masyarakat Sido. Ya saya tahu, ngapa sih? Masyarakat Sidomulyo, Kabupaten Bantu ngapa? Desanya tahu. Kabupaten Labura, Kecamatan Aikur. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi. Pertama, soal Maulid Nabi, apapun yang diletakkan kepada Nabi, semuanya pasti mulia. Pertama, nama Nabi mulia. Tak ada nama anak orang paling banyak di dunia ini kecuali nama Nabi Muhammad. Muhammad Soleh, Ahmad Rofi'i, Ahmad Tukimin, ya kan? Ahmad Leman, Muhammad Sulaiman. Yang paling banyak nama orang sudah di seluruh dunia itu pasti diambil dari nama Nabi kita. Betul atau betul? Betul kan? Saya yakin dan percaya di Kecamatan Aikuo, bahkan di Kampung Sidomulyo ini, tidak ada nama orang Fir'aun. Ada Pak Kades nama orang di sini Fir'aun? Pak Kades, ada nama orang Fir'aun di kampung Pak Kades ini? Kalau kelakuannya mirip Fir'aun, biasa aja lah, ya kan? Jadi itu baru dari segi nama. Artinya namanya Muhammad dan banyak digemari oleh orang. Ibu-ibu banyak memberikan nama anaknya kalau laki-laki terambil daripada nama Nabi. Kalau tidak nama Nabi, kadang-kadang juga diambil dari nama anaknya Nabi. Contoh misalnya, Nabi Daud punya anak namanya Sulaiman. Maka dia berikan anaknya Sulaiman. Cuma kadang-kadang di tengah-tengah wong Jawa, lambe ini lancip. Ngomong jenenge uang motong-motong. Namanya Sulaiman. Ya, dipanggil Wak Leman. Itu masalahnya. Sorry Wak Leman kalau ada. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, padahal nama itu walaupun tidak mengindikasikan sifat, tapi setidaknya nama itu menjadi harapan. Makanya kalau di daerah Mandailing Sumatera Utara sebelah sana, ada nama orang misalnya Sangkot. Harapannya supaya rezekinya nyangkut. Ada nama orang Lokot. Lokot itu artinya lengket, agar rezekinya lengket.
Kalau kita orang Jawa, biasanya misalnya namanya Slamet. Kenapa dibuat namanya Slamet? Udah 7 anaknya semuanya mati. Kecuali yang satu nih, maka dibuatlah namanya Selamet. Jelas? Karena itulah ibu-ibu pun kalau bikin nama orang, bagus-bagus. Jangan kayak kawan saya di Bogor. Nama suaminya Babas, istrinya Kokom, nama anaknya Baskom. Jelas? Dan ibu-ibu, bapak-bapak jamaah rahimakumullah, memang di dalam Islam ini dianjurkan kepada kita memberi nama yang terbaik untuk anak dan keluarga kita. Contoh, nama-nama yang terambil dari malaikat. Nama anak misalnya Muhammad Malik atau Muhammad Ridwan. Boleh. Yang penting jangan buat nama anak yang lempengan malaikat pencabut nyawa. Siapa nama anakmu, Kak? Itu dia, Israel. Saya khawatirnya nanti kalau udah besar, datang dia bertamu tengah malam ke rumah orang, ketok pintu. Assalamualaikum Wak Leman. Wak Leman jawab dari dalam, Waalaikumsalam. Siapa di luar? Israel. Alamak, mati aku, katanya. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ambil yang lempengan yang baik. Itu dari nama. Nama yang paling banyak digemari oleh orang adalah nama Nabi kita. Ya Rasulullah, ya Habiballah. Semua sambungannya. Nah, boleh harus ngomong-ngomongin. Saya ulang sekali lagi. Ya Rasulullah, Muhammad, Muhammad ibn Abdillah. Ini yang bagian rebana bisa minta tolong nggak? Kalian pegang rebana, Ustaz yang nyanyi, kalian yang mukul. Asal jangan kalian banting, itu aja permintaannya. Bisa. Karena aku tengok pakaian kalian udah kayak orang mau pengantin aja ya. Ini pakaiannya udah lunas. Bu, orang nanya dihargai, bukan diketawain. Ini pakaiannya udah lunas, Dek. Sudah lunas. Hoi. Saya yang nanya bukan sama ibu-ibu. Kalau ibu-ibu apa yang lunas? Jangan-jangan suami pun masih kredit. Diam kenapa? Boleh nggak saya nanya nih? Ya udah meneng. Awas ngomong lambe nih. Ini adik-adik, bajunya udah lunas. Sekali lagi ibu-ibu ngomong, berhenti saya ceramah ya. Adik-adik, bajunya sudah lunas? Sudah? Ini ibu-ibu yang protokol, bajunya kok bisa kembar? Ngutang? Oh, maksud saya ibu-ibu, dengarin baik-baik. Saya nanya niatnya bagus. Kan di kampung kita ini ada orang tua. Ibu tahu nggak orang tua kita di kampung siapa? Nggak tahu kan? Orang tua di kampung kita, kalau nggak bapak kepala desa, sekcam, kalau nggak camat. Kalau misalnya ada masalah, maka adukanlah ke bapak kepala desa. Kalau ada masalah, adukan sama pak camat. Namanya ayah orang tua. Tempat kita mengadu. Bahkan kalau nggak ada uang, minta sama Ya Rasulullah, Ya Habib.
ibn Abdillah Muhammad Muhammad ibn Abdillah. Gimana suaraku, Bu? Bagus enggak? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi apapun yang diletakkan kepada Nabi semuanya bagus. Enggak ada yang enggak bagus. Pertama namanya nama yang bagus. Sekarang kita bicara soal bulan. Bulan kelahiran Nabi sebenarnya biasa aja. Tapi karena Nabi lahir di bulan Rabiul Awal, makanya Bapak Ibu, bulan Rabiul Awal ini menjadi bulan yang paling banyak disebut nama Nabi kita. Saya saja sampai hari ini mengisi acara Maulid Nabi, saya nggak terhitung berapa kali. Sebab kenapa? Karena memang ini adalah bulan Maulid. Sebenarnya Rabiul Awal ini biasa-biasa saja. Tapi karena ini adalah bulan di mana Nabi kita dilahirkan, maka di bulan ini menjadi istimewa disebabkan Nabi kita. Hari Senin, hari yang biasa. Hari Kamis, hari yang biasa. Tapi karena Nabi dilahirkan pada hari Senin, maka orang yang berpuasa pada hari Senin pahalanya berbeda. Karena apa? Karena ada asbab dilahirkan Nabi. Jadi Bapak Ibu, setiap bulan, setiap hari, setiap nama yang ada kaitannya dengan Nabi pasti mulia. Bahkan kata para ulama, siapapun orang yang sering mengikuti akhlak Nabi pasti juga mulia. Contoh, Nabi suka memberi, kita suka memberi, maka kita akan jadi mulia. Nabi suka senyum, kita suka senyum, maka kita akan menjadi bantu. Ngapa, Bu? Aku ceramah ini nggak mau sendiri, maunya bareng-bareng. Nabi sudah orangnya suka senyum, maka siapapun orang yang suka senyum kepada saudaranya akan menjadi bareng-bareng, akan menjadi. Nabi suka sedekah. Siapa orang yang suka sedekah maka jadi mulia. Nabi nggak suka bohong, maka orang yang suka bohong orangnya akan jadi hina. Ya Allahu Rabbi. Emang di sini belum dapat makanan ya? Hah? Udah habis. Serakah kali muncungnya makan itu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini mohon maaf ya. Artinya orang apapun yang diikuti gayanya Nabi, semua jadi indah. Cobalah ibu-ibu ikutin. Satu saja sifat Nabi ada dalam diri ibu, maka akan mulia. Satu sifat saja ada dalam diri bapak, sifatnya Nabi pasti akan mulia. Contoh, jujur. Mulai dari kecil sampai besar, sampai tua, sampai mati kita jujur. Akan dihormati orang. Bapak-bapak jadi orang yang setia sebagai Nabi, maka sampai mati kita setia, akan dihormati orang. Apapun yang kita miliki, satu sifat saja dari Nabi, maka akan ikut mulia. Makanya ibu-ibu jadi orang mulia nggak sulit. Jadi orang mulia syaratnya cukup satu, ikuti Nabi, insya Allah mulia. Bisa, Bu? Bisa, Bu? Apa yang harus kita ikuti dari sifat Nabi? Pertama, Bu, banyak sabar. Apalagi ujian rumah tangga, ujian ngurus anak, nggak segampang membalik telapak tangan. Anak zaman sekarang ini beda ngadepinnya dengan anak zaman waktu saya kecil. Waktu saya kecil, setiap anak dibawa orang tuanya ke ladang, ke sawah, nanem, bajak, lengguris. Waktu kita kecil, orang tua terbiasa bawa anaknya ke kebun.
Anak zaman sekarang bangunnya aja di atas jam 8. Apalagi pandemi, malam sibuk main game. Anak-anak yang sibuk main skater, anak-anak sibuk main judi, hanya mencari cheat. Itulah sekarang kejadian. Kalau dibilangi lebih kuat suaranya daripada suara orang tuanya. Mau dicekik udah besar, mau dibalikkan lagi ke alamnya nggak mungkin. Tadi saya lihat banyak anak-anak muda situ. Habis itu hilang, nggak tahu kemana. Itulah kejadian kita. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya ingatkan kepada semua orang tua, di tahun-tahun begini memperbanyak sabar. Adik, kenapa? Tengoklah, masih kecil-kecil orang ceramah sibuk main HP. Ya kan? Emang kalian kira Ustadz ini orangnya penakut kalau negur kayak gitu? Ustadz ini bukan Ustadz kaleng-kaleng. Aku nih ibu-ibu jujur aja. Ibu-ibu nggak tahu ya. Tadi Pak Kades ragu-ragu dia. Saya ini pernah nggak masuk TV? Aku memang udah Pak. Udah berangkat ke Jakarta. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Tahun 2019 saya mengikuti namanya Aksi Indonesia. Artinya seluruh Indonesia tanding, dengan izin Allah dapat juara 2. Tahun 2019 ada penghargaan Dai Muda Inspiratif seluruh Indonesia. Alhamdulillah saya dapat juara 1. Mungkin ibu nggak percaya kan? Orang masuk TV tubuh cuma 2. Pertama kalau dia ganteng, ganteng betul. Yang kedua kalau dia jelek, jelek betul. Menurut ibu-ibu saya masuk TV karena ganteng atau karena jelek? Tengoklah kan, lanci kali kalau ngomong kan. Betul ya. Jadi ibu-ibu jamaah rahimakumullah, sampai kemudian tahun 2020 kita namanya aksi di rumah saja. Lalu yang terakhir kemarin di 2021 di Ramadan kemarin kita ikut aksi namanya Aksi Asia. Jadi saya mewakili Indonesia untuk tingkat Asia. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita cuma masuk 9 besar. Ya alhamdulillah. Artinya ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kita semua yang kumpul di sini berharap di tahun-tahun ini bisa memperbanyak sabar. Sabar inilah yang paling sulit. Ngadepin suami kudu sabar. Kalau nggak sabar, makanya tingkat perceraian di daerah Jawa meningkat. Di musim pandemi ini saja ibu-ibu, perempuan yang menggugat cerai suaminya itu hampir 600 orang ke atas. Artinya bentar-bentar minta cerai, masalah ekonomi minta cerai. Padahal kalau kita mau sabar, insya Allah nggak ada yang nggak mungkin. Hidup ini memang harus banyak sabar. Kayak jadi ustadz nggak ada air minumnya, sabar, ya kan? Contoh aja ini, contoh nggak ada air minumnya, sabar, betul nggak? Betul nggak? Nah ibu-ibu pun harus banyak juga sabar, gitu loh. Kita bareng-bareng aja pakai ilmu sabar, ya kan? Dan luar biasa, udah dikode pun nggak paham juga panitia, bayangkan itu. Mohon maaf, itu udah diminum orang, bagus-bagus lah. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kudu banyak sabar. Bro, woi. Namamu siapa? Habib, Pak. Siapa? Habib. Habib. Iya. Habib apa? Habib Tamimi. Habib Tamimi. Udah nikah? Belum, Pak. Coba buka maskernya. Oh gitu. Jadi namamu Habib Tamimi. Iya, Pak. Belum nikah. Umur berapa? 19, Pak. 19. Kok badanmu kayak 70 tahun?
Masya Allah. Jadi Habib Tamimi sekarang kuliah, sekolah atau gimana? Kerja, Pak. Oh kerja, udah tamat SMA. Udah, Pak. Kenapa nggak kuliah? Nggak ada dana, Pak. Nggak ada dana. Iya, Pak. Saya dulu nggak ada dana, tetap kerja. Kerja sambil kuliah. Sampai hari ini Bapak Ibu, saya lagi program S3. Makanya saya ini nggak bisa lama-lama, karena besok pagi saya kuliah dengan Profesor Munzir Haitami. Kemudian siang dengan Profesor Nazir. Saya sekarang ini Pak Kades masih kuliah. Dan kuliah sendiri gitu loh. Jadi sambil kerja, sambil kuliah. Kalau bisa Habib Tamimi, jangan kemiskinan orang tua menghambatmu kuliah. Tentu dengan tak adanya uang orang tua membuat kamu semangat untuk membuat mereka bahagia. Ustadz, dari yang tidak punya harta sampai berusaha, bekerja keras, bahkan Ustadz bawa orang tua Ustadz berangkat umroh. Bukan karena miskinnya orang tua membuat orang tuamu dihinakan, tapi kamu harus berusaha memuliakannya dengan pendidikanmu. Bisa? Bisa, Ustaz. Jangan bisa aja mulutmu ngomong, nggak bisa gue laksanakan. Bisa? Bisa, Ustaz. Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan Tamimi cepat dapat kerja yang baik dan bisa kuliah. Amin. Dan mudah-mudahan Ustaz doakan kamu dapat istri yang soleha. Amin. Kamu tahu nggak ciri-ciri istri yang soleha? Kalau nggak tahu bilang nggak tahu, jangan sok pintar. Tahu tidak? Nggak tahu, Ustaz. Nggak tahu. Iya. Ciri-ciri istri yang soleha. Tolong diambilkan mic untuk beliau. Halo, panitia nggak ada lagi yang lain selain makhluk yang satu ini. Tengoklah, perasaanku tadi mic ada 2. Ibu-ibu, tenang, tenang, jangan nyakar-nyakar, tenang. Baik, nama tadi siapa? Habib Tamimi. Geser ke sini, nanti mau dimasukin YouTube biar terkenal kamu. Oke? Tadi ya buka maskernya, nggak masalah. Oke. Kamu belum nikah? Belum. Orang tengok kamera. Belum nikah. Biasa aja wajahnya, enggak segini-gini kali. Baik. Habib Tamimi. Berarti sekarang lagi kerja. Kerja sekarang kerja di mana? Di PT Marbuja ya, Pak. Oh, PT ya. Pokoknya PT. Baik. Mudah-mudahan dalam setahun 2 tahun ini kalau bisa kuliah. Ya? Bisa, Bib? Bisa? Harus kuliah. Kalau kamu kuliah, kamu akan punya ilmu pengetahuan. Kalau punya ilmu pengetahuan, maka Allah akan mengangkat derajatmu dan mengangkat derajat orang tuamu. Nggak ada cara lain mengangkat derajat orang tua kecuali dengan jalur pendidikan. Kalau jadi orang kaya mudah susah, tapi jadilah orang yang berpendidikan, belajar yang sungguh-sungguh. Insya Allah nanti kamu angkat derajat orang tuamu di dunia ini. Mudah-mudahan kamu angkat juga derajat orang tuamu di akhirat nanti. Nggak ada orang yang sayang sama emakmu kecuali kamu. Percaya itu. Nggak mungkin lebih sayang anak orang ke emakmu ketimbang kamu anaknya. Ya kan? Maka berusaha kamu sekuat tenagamu. Jangan nangis, sedih Ustaz dengannya. Kok nggak nangis? Kukira tadi nangis. Awak nasihatinya udah mau nangis, ya kan? Dia masih cengar-cengir aja. Baik, Beb. Tahu tadi ciri-ciri istri yang soleha? Nggak tahu. Ingat pesan Ustadz ini. Kalau nanti nggak tahu jawabannya, tengok balik di YouTube Ustadz. Nama YouTube-nya Ustadz Suwandi Aksi. Coba sebut. Ustadz Suwandi Aksi. Ah, pinternya kau ku tengok. Baru sekali udah langsung dapat. Sekali lagi. Ustadz Suwandi Aksi. Iya, jangan lupa di Subscribe. Masya Allah, luar biasa. Kasih tepuk tangan lah. Iya kan? Jadi, ciri-ciri istri yang solehah nanti untuk pendamping hidupmu. Yang pertama, menyayangi emakmu. Jangan cari perempuan yang gak sayang sama ayah sama ibumu. Paham? Paham, Ustaz. Karena begini, Bib. Banyak zaman sekarang ini Bapak Ibu, orang sebelum nikah dia sayang terhadap emak dan ayahnya. Setelah nikah nggak pernah ngasih uang ke emak dan ayahnya. Kenapa begitu? Karena dilarang istrinya.
Cuma ini ku yakin bukan ibu-ibu Sidomulyo ceritaku ini. Jauh ini di Amsterdam, ya kan? Kalau ibu-ibu Sidomulyo ini kan, kalau suami mau ngasih uang ke orang tuanya, nggak ada yang larang kan? Contoh, gaji dari kebun, misal aja 2 juta, dikasih sama emaknya 1,5 juta, untuk makan kalian 500.000. Nggak marah kan? Betul lah, ya kan? Yang kayak gitu, nggak usah cari perempuan kayak gitu. Kalau mencari perempuan yang untuk senang, banyak, Bib. Yang susah itu mencari perempuan yang setia dalam kesusahan. Saya ibu-ibu jujur, makanya sampai hari ini Pak Kades sayang kepada istri saya, tak ada rencana menduakan karena ketika sulit dijalani bersama. Iya. Loh, ibu-ibu, mohon maaf, kita belum punya mobil, belum punya rumah, rumah masih ngontrak, istri kita tetap mendukung. Bahkan saya lihat diam-diam dia sholat duha. Ya Allah, mudah-mudahan engkau angkat derajat suamiku. Engkau berikan kepadanya rezeki. Alhamdulillah, rezeki kita hari ini jangan-jangan doa istri kita. Makanya bapak-bapak, kalau kelihatan istri, kelihatan listriknya nggak ada, belikan. Kelihatan bedaknya nggak ada, dibelikan. Kelihatan tangannya kok kayaknya bersih, nggak ada kuning-kuning, belikan. Bahkan mohon maaf, ada kawan saya di Pekanbaru, istrinya sakit, dibawa ke dokter nggak sembuh, disuntik nggak sembuh, diminumkan obat nggak sembuh, dirongsen nggak sembuh, dibawa ke psikiater nggak sembuh, diajak jalan-jalan ke pasar, dibelikan emas, langsung bisa lari-lari, ya kan? Sudah, Habib, balik ke cerita kita tadi. Istri yang soleha yang harus kamu cari yang pertama, sayang sama ibu dan ayahmu. Ingat pesan Ustadz nih. Bisa? Sebelum kamu punya pacar, tanya sama dia, aku anak orang miskin, bisa nggak kau nerima mamaku dan bapakku? Bisa ayang, katanya. Gitu langsung. Langsung. Sudah? Bisa ayang, katanya. Langsung. Yang kedua, Beb, carilah istri, ciri-ciri yang soleha. Kalau kau nengok dia, senang hatimu, semangat hidupmu. Asal kau tengok dia, wow, nah gitu. Tapi asal kau tengok dia, alamak istriku lari kau, nggak usah. Cari yang lain. Bisa? Oke. Yang ketiga, 3 aja pun. Capek pula kau berdiri nanti. Masalah amplopnya pun nggak kita bagi nih, ya kan? Yang ketiga, Bib, carilah pasangan hidup yang apapun yang kau sampaikan dia taat dan patuh. Ya. Dek, kita tinggal di kebun. Iya, Bang. Kita rumahnya ngontrak. Iya, Bang. Kita hari ini nggak usah makan ya, puasa. Iya, Bang. Kita tahajudan ya. Sayang. Gitu. Itu baru cocok. Bisa jadi imam kan? Alhamdulillah. Jangan kayak kejadian. Ada kejadian ibu-ibu, ada seorang suami nggak pernah ngimami istrinya. Saya nggak tahu ya di sini. Ini cerita saya ini di Amsterdam, jauh memang. Ada seorang suami nggak bisa ngimami istrinya. Sampai bertahun-tahun mereka nikah, nggak pernah suaminya ini ngimami istrinya. Sampai suatu saat si istri ini ngomong sama suami balik majelis taklim, "Bang, nanti malam minta tolong imamin saya ngapa? Abang kan udah jadi lakiku 15 tahun. Masa abang nggak pernah jadi imam?" Kata lakinya, "Ya udah, nanti malam bangunin aku biar aku jadi imam. Kau makmum ya." Malamnya bangun suaminya, bangun istrinya sholat tahajud. Si suami maju ke depan, istri di belakang. Suaminya imam, istrinya makmum. Bantu ngapa? Kita ulang sekali lagi. Suaminya bangun. Halo, suaminya bangun. Istrinya bangun. Suaminya jadi imam. Istrinya jadi makmum. Lalu suaminya ngimami. Baca ayat. Al-Fatihah selesai. Pas ketika ayat, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Shalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar.
Fasalli li rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna a'tainakal. Di hati suaminya ngomong, kok panjang ayatnya, kata dia. Istrinya pun agak PA ngomong, mantap kali suara suamiku, katanya. Dilanjutkan terus, inna a'tainakal kautsar shalli li rabbika wanhar inna Rupanya istrinya di belakang karena udah nggak tahan, kelamaan ayatnya nyambung, ikut campur dari belakang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak Ibu, yang paling gila dua-duanya. Shadaqallahul azim. Habib, nanti kalau jadi imam nggak usah pilih ayat itu, ya, pilihlah ayat yang kamu hafal. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Istrimu dari belakang ngomong, yes, mantap, Allah. Oke, baik, Beb, terima kasih. Terima kasih minumannya ya. Mohon maaf kalau ada jus dibawain juga nggak apa-apa ya. Kalau ada. Baik. Kan kalau ada ibu-ibu ini. Apa salahnya orang minta? Ya Nabi, salam alaika ya Rasul. Ya Habib, salawat alaika ya Nabi. Tunggu dulu, saya pengen dengar suara bapak-bapak. Dari tadi belum ada suaranya loh. Ibu-ibu, tolong diam. Saya minta suara bapak-bapak. Saya pengen dengar suara bapak-bapak Sido Mulyo gimana gitu loh, ya kan? Saya minta ibu-ibu tolong diam. Bisa? Berikan kepada suami ibu kesempatan untuk berekspresi dengan suaranya yang Masya Allah. Jelek-jelek, kita dengerin dulu. Bapak-bapak, saya minta bareng-bareng. Bisa, Pak? Pak! Oh, Pak. Bisa, Pak? Jangan bikin malu, Pak, ya. Aku kalau Bapak bikin malu, memang sekali ini cuma aku ceramah ke sini. Serius ini. Saya minta suara bapak-bapak. Ya Nabi. Sekali lagi. Yang Pak Camat juga bapak-bapak lo, Pak Camat. Ikut Pak Camat. Oke. Ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika. Semua. Ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Kalau kayak gini pelayanan orang di sini, walaupun capek saya datang ke planet ini, hilang capek saya, serius. Saya ibu-ibu, tadi malam saya ceramah di Labuhan Batu. Balik jam hampirlah 1:30 nyampe di hotel. Subuh saya ceramah di masjid di Ranto Prapat. Lalu kemudian belum ada tidur, jam 9 sudah langsung berangkat ke Kuala Hilir. Ya, Labura juga di desa Kampung Masjid. Ya, Kampung Masjid.
dari kampung masjid ibu-ibu, selesai tadi asar, kira-kira jam 4 lewat. Nyampe ke dermaga, hampir kira-kira jam 5 lewat. Dari dermaga kita berangkat ke sini, inilah baru sampai jam 9 lewat. Masya Allah. Luar biasa. Lewat di tengah-tengah hutan, nggak ada lampu, nggak ada kehidupan. Dan luar biasanya, tiba-tiba saya terbangun, sudah nyampe di planet namanya Sido Mulyo. Masya Allah. Dan jujur Bapak Ibu, setelah saya nyampe di planet ini, saya terkejut dan kaget melihat makhluknya berbeda-beda. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah lah, mudah-mudahan kehadiran saya di sini bisa membuat hati Bapak Ibu senang. Amin. Saya datang sini Bapak Ibu senang atau gelisah? Nggak gerutu-gerutu nanti balik kan? Nggak ngomong di belakang kan? Wih tati li'i, entipi usati putih, ketok don asli nih irengin jeleteng ngono. Ya, ayo jamaah rahimakumullah. Kalau di TV nampak saya putih, itu biasa Bu. Karena memang di make upin. Ya, di TV orang itu di make upin. Makanya dulu, waktu pertama saya ke Jakarta, nyampe saya di Indosiar, ya kan? Saya dari Pekanbaru naik pesawat, nyampe Jakarta, lalu dibawa mobil, lah masuk ke asrama Indosiar, lalu masuk ke kamar. Malamnya datang ke tempat studio 6. Di mana itu? Udah susah-susah aja. Malamnya ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kami waktu itu karena masih culun, baru pertama ke Jakarta dengan kawan-kawan seluruh Indonesia. Kawan-kawan nyampe di kamar hotel ngomong, nengok artis yuk gitu. Saya pun waktu itu ya juga dalam hatiku. Kebetulan di tempat kamar kami, di belakang kamar kami itu adalah studio 6. Jadi semua anak-anak Lida, ya kan, semua di situ. Artis-artis ngumpul semua di situ. Ikutlah kami pula. Saya pun ikutlah Bapak Ibu. Disitulah saya tengok pertama kali artis nyata. Dan ketika saya tengok Bapak Ibu, waduh. Iya. Waktu itu ku tengoklah Inul Daratista, darah tinggi, darah rendah ya. Zaskia Gotik ya. Kemudian DP. Kemudian satu lagi Nasa. Aduh mati lampu. Nengok semua. Cuma jujur ku sampaikan sama Pak Kades, sama Pak Camat. Jujur ini, aku seumur-umur baru itulah pertama aku nengok artis. Setelah itu nggak pernah aku tengok lagi. Tahu alasannya kenapa? Pas ku tengok mereka, lupa aku sama istriku. Semenjak itu nggak mau aku lagi. Memang serius ini Pak Camat. Cantik. Aku yakin kalau Pak Camat, Pak Kades, Pak Sekcam ku bawa, lupa juga sama istri di rumah. Nggak, aku serius ini. Memang beda Pak. Kalau ibu-ibu di sini kan cantik. Kalau datang pengajian ajanya. Datang pengajian, pergi arisan, datang ke majelis taklim, pergi ke pasar, datang ke pesta. Itu ibu-ibu, waduh, pakai lipstik, pakai bedak, pakai parfum, pakai baju yang jarang dipakai. Itu kalau pergi ke 5 tempat tadi, ke pasar, pengajian, wirid, ya kan? Datang kemudian acara tablik akbar, ada acara pesta, itu semua cantik-cantik ibu-ibu. Tapi tengoklah balik ke rumah, pakai daster bolong, ya kan? Pakai presker, kalpanak sebelah sini. Biasa itu mama-mama di samping suaminya garuk-garuk gini-gini. Ini yang ketawa nih Pak Kades, pengalaman pribadi orang itu. Makanya orang itu menertawakan diri sendiri. Ustadz sok tahu, aku pun punya istri kayak gitu juga, aku tengok kelakuannya. Kayaknya ibu-ibu, Bu, oh Bu,
melalui momen Maulid Nabi ini robah akhlak kepada suami. Bisa? Bu, robah akhlak kepada suami. Bisa? Jadilah perempuan tercantik senantiasa di matanya. Nggak usah wak sok cantik di mata orang. Cantiklah di mata suamimu. Pokoknya asal suami pulang dandan secantik-cantiknya. Kadang-kadang Ustadz, aku udah dandan Ustadz, cuma mulut suamiku. Ya Allah dek, tumben-tumbenan koyok gini. Biasanya potonganmu koyok Mbak Kober. Itulah yang buat ibu-ibu. Itu yang buat ibu-ibu malas. Betul Bu? Betul? Makanya bapak-bapak, Pak. Pak. Makanya gue minta sama bapak-bapak, kalau istri udah dandan yang cantik, sudah mempesona, maka pujilah istri. Ya Allah dek, engkau bagikan bunga yang lagi mekar. Perempuan kalau udah dipuji kayak gitu, gini-gini. Bahkan mohon maaf, ada sebagian ibu-ibu kalau dipuji sama suaminya, ya Allah dek, kue makin cantik, langsung megangnya apa? Bang, tolong bang. Loh. Makanya muji-memuji adalah bagian sifatnya Nabi. Nabi suka memuji istrinya. Tengoklah bahasa Nabi sama istrinya apa coba. Ya Umairah, betul nggak? Wahai dua istriku yang kemerah-merahan. Karena Aisyah radhiyallahu anha kalau marah kadang-kadang pipinya seolah-olah kemerah-merahan. Makanya Nabi memanggil Ya Umairah. Bapak, boleh Pak manggil istri dengan panggilan khusus. Ya kan? Contoh, mama. Boleh. Atau mami. Cuma nek wong Sidomulyo, wong kampung kok, nggak usah manggil mami. Engkau kepleset ilate. Ya, manggil yang biasa aja. Boleh manggil istri sayang. Ya. Atau kemudian manggil istri, duhai yang cantik jelita. Boleh. Senang hati ibu-ibu. Ibu-ibu ini sukanya dipuji Pak. Betul ya Bu? Bu, suka dipuji kan? Suka dipuji kan? Makanya kalau ibu-ibu ini masak, suami harus pandai memuji masakan istri. Ya Allah deh, enak gitu. Bahkan termaksud bohong yang dibolehkan adalah bohong untuk menyenangkan hati istri. Iya, bohong menyenangkan hati istri. Contoh, istri masak gulai keasinan. Ya Pak ya. Istri masak gulai keasinan. Maka ketika bapak makan, istri nanya, "Kenapa bang? Enak nggak lauknya?" Bapak harus ngomong, "Enak kali." Serius lah bang, engkau keasinan, orang enak. Bapak harus ngomong, "Enggak, enak sekali." Banyak rumah makan ku tempati, ku singgahi, makan aku di dalamnya. Nek masakanmu nggak ada tandingannya. Walaupun dalam hati masakan nggak enak kok ini deh. Cuma harus bohong untuk menyenangkan hati ibu ibu. Bahkan termasuk boleh bohong kepada suami untuk menyenangkan suami. Ya. Oke. Bisa tenang adik. Oke. Bahkan termasuk bohong yang diperbolehkan, bohong untuk menyenangkan hati suami. Contoh, suami balik dari rantau perapat. Rupanya di tengah jalan ada orang jualan. Ada pasar mingguan. Suami bu berhenti. Untuk menyenangkan istri, dia belikan daster. Cuma dasternya, ya Masya Allah, daster kainnya tebal, panas, warnanya hijau coklat tua kali. Nyampe di rumah, suami ngomong, "Assalamualaikum dek." "Waalaikumsalam." "Kakang konen di koranto perapat." "Iku ngole oleh opo?" "Daster." Hati ibu senang.
Pas ketika ibu tengok warnanya mau muntah. Alamak, jelek kali. Mirip kayak yang ngasih gitu ya kan. Contoh aja. Maka ketika itu ibu-ibu jamaah rahimakumullah, nggak boleh kita ungkapin. Ibu harus ngomong, ya Allah bang, dasarnya cantik, dasarnya halus, warnanya cocok dengan kulitku. Dan ini memang daster warna kesukaanku, walaupun ibu nggak suka. Dan ketika itu harus ibu pakai di depan suami, menandakan ibu suka terhadap dasternya. Saat itu suami nanya, gimana dasternya dek? Ibu harus jawab, mantap bang, keren, paten, banyak bajuku di lemari bang, nggak ada sebagus yang abang beli ini. Walaupun dalam hati ngomong, kok pauk tian kue kang, tuku daster kok kue ini modelnya. Besok ibu pakai, malamnya ibu pakai, pagi ibu pakai, sorenya dipakai lagi. Suami nanya, dek, kok dasternya dipakai terus? Ibu harus ngomong, daster ini daster yang abang belikan, makanya ku pakai terus menerus. Tapi dalam itu ibu ngomong, ku pakai ini bang siang malam, biar cepat rusaknya. Aku buka, ku buang jauh-jauh ke laut gitu. Tapi dalam hati, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tadi saya mulai jam 10 ya, sekarang sudah jam 11 lewat 5 menit. Alhamdulillah, pas 1 jam lebih. Ya, jam 10 lewat tadi saya mulai. Sekarang ibu-ibu sudah jam 11 lewat. Gimana? Sudah ya? Hah? Masih lanjut? Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, aku bukan nggak mau ngelanjutin. Bu, bukan nggak mau melanjutin. Kadang-kadang kalau jumpa dengan ustadz yang enak, banyak orang yang lupa. Jamaahnya lupa, ustadznya mampus, ya kan? Aku makanya jadi ustadz ini kadang-kadang serba salah kurasa. Ku buat ceramah nggak ngenakin, apa kata jamaah? Wis nanti, wis ele orang enak jadinya. Mending gak usah ustadz gue ngono jadinya. Dibuat enak, kadang-kadang jamaah minta tambah terus. Saya Pak Hemat, tablik akbar di Mandeling Natal 2 jam lebih, nggak dibolehkan berhenti. Aku sampai lenong ini puyeng. Jamaah ngomong lanjut, lanjut. Dalam hatiku ngomong, moncomu lanjut, ahok sampai mampus. Makanya ibu-ibu jamaah rahimakumullah, bukan kita tidak mau, tapi memang karena keadaan. Dan insya Allah ibu-ibu, lain kali ceramahnya kita lanjutkan kembali. Gimana Pak Camat? Lanjut atau sudah? Sudah Pak Camat? Sudah ya? Alah. Lanjut. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Saya simpulkan saja pengajian kita hari ini. Intinya Bapak Ibu, ayolah dalam meneladani Nabi ini, memang betul-betul Nabi itu teladan kita. Ambil sifat yang terbaik dari Nabi, ya, jadikan Nabi sebagai teladan hidup kita. Mudah-mudahan dengan kita teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan kita menjadi umatnya dan Allah kumpulkan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu tahu nggak kenapa saya bisa hadir kemari? Nggak tahu ya? Panitia nggak ada cerita. Jadi Bapak Ibu, perlu saya sampaikan juga kepada Pak Camat, Pak Kades. Saya kemari itu dibawa oleh ini Yayasan Rumah Tahfiz Al-Quran Al-Fatih. Jadi mereka ini adalah anak-anak muda. Saya minta semua anak-anakku pas
maju ke depan. Mereka ini adalah anak-anak muda, ya. Mana yang lain? Oke.